Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu dalam pembelajaran daring kita hari ini untuk mata pelajaran ekonomi. Ibu yakin kalian masih tetap semangat walaupun pembelajaran kita terlaksana secara jarak jauh. Oke, untuk hari ini kita masuk materi mengenai laporan keuangan. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, kamu dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan laporan persamaan dasar akuntansi seperti yang kita pelajari pertemuan kemarin. Jadi sebelum kita lanjut, kamu harus tahu dulu apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu merupakan laporan yang memuat informasi keuangan suatu perusahaan selama satu periode atau selama periode tertentu. Jadi laporan tersebut disusun atau dicatat berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan yang pokok itu terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan keuangan atau biasa disebut dengan financial statement. Jadi laporan keuangan tadi terdiri dari yang pertama laporan laba rugi atau income statement, kemudian ada laporan perubahan modal, itu biasa juga disebut dengan capital statement. Dan yang ketiga tadi ada neraca. Jadi sering kita sebut dengan balance sheet. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang pertama tadi ada laporan laba rugi. Jadi yang masuk ke laporan laba rugi itu adalah akun-akun nominal. Masih ingat kan? Akun nominal itu ada dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban usaha. Jadi unsur yang ada di laporan laba rugi itu adalah hanya akun pendapatan dan beban usaha. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Akun apa saja atau unsur-unsur apa aja yang masuk ke laporan perubahan modal. Yang pertama ada modal pemilik perusahaan. Kemudian ditambahkan dengan laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Selanjutnya kita kurangkan dengan free float. Itu pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Selanjutnya akun apa saja yang masuk ke neraca. Nah, seperti pembelajaran yang kemarin, bahwa akun neraca itu kita kenal juga dengan akun real, ya kan? Jadi akun real itu ada 3, yaitu akun harta, utang, dan modal. Kalau harta itu biasa kita sebut dengan aktiva. Sementara pada sisi yang lain ada pasiva yang terdiri dari utang atau kewajiban ditambah dengan modal. Oke, kita lanjut. Coba sama-sama kita lihat laporan persamaan dasar akuntansi. Kita perhatikan tabelnya. Coba kamu ambil catatan kamu. Kita lihat sama-sama tabel laporan persamaan dasar akuntansi. Kita perhatikan bahwa ternyata terjadinya transaksi yang paling sederhana pun itu akan mengakibatkan pada perubahan posisi keuangan perusahaan. Nah, tapi walaupun terjadi perubahan, kita bisa lihat di sini bahwa posisi atau saldo aktiva dengan pasiva itu akan selalu menunjukkan jumlah yang sama, akan selalu menunjukkan keseimbangan. Nah, coba kita perhatikan posisi keuangan dari CP Londi Keluarga pada
awal bulan, atau kita lihat di sini karena CV Laundry Keluarga kebetulan pada kasusnya itu mulai beroperasi tanggal 16 Januari. Tapi biasanya kalau perusahaan yang sudah beroperasi tetap awal periode itu dimulai dari tanggal 1. Ini beda kasus ya, karena dia dimulai dari tanggal 16 Januari, maka kita buat bahwa awal dimulainya transaksi kita lihat setelah terjadinya transaksi yang pertama yaitu tanggal 16 Januari, kita lihat posisi keuangan CV Laundry. Itu kita lihat di sini. Akibat terjadinya setoran dari pemilik perusahaan, maka uang kas perusahaan itu kolom harta menunjukkan saldo 20 juta. Dan di kolom pasipa kita lihat modal juga 20 juta. Jadi posisi keuangan ini, posisi keuangan yang ada di persamaan dasar akuntansi ini, kalau kita buat neraca awal periodenya, maka akan terlihat seperti ini. Nah, jadi dalam neraca itu kita buat di awal periode dan di akhir periode. Kalau di awal periode itu namanya neraca awal periode. Nah, jadi sama seperti saat kita membuat laporan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu kita buat adalah identitas dari laporan tersebut. Nah, artinya identitas apa nama perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua kita buat laporan apa yang akan kita tampilkan, laporan apa yang akan kita catat, kita susun. Kemudian kita lihat periodenya. Nah, karena kebetulan kasus kita dimulai CV Laundry Keluarga tadi beroperasi mulai tanggal 16 Januari, maka neraca awalnya per 16 Januari. Tapi layaknya biasanya ini dimulai per awal periode, per tanggal 1. Nah, jadi ini beda kasus. Jadi ingat, nanti kamu buat untuk selanjutnya kalau neraca awal itu per 1 Januari misalnya, 1 Maret atau 1 November. Nah, jadi tidak seperti ini ya, dibuat di tengah-tengah. Nah, jadi kita lihat. Nah, kita lihat inilah tabelnya dari laporan neraca. Jadi di sebelah kiri itu ada harta dan di sebelah kanan itu ada pasifa. Nah, jadi karena masih pertama beroperasi, kita lihat di sini neracanya hanya kas di bagian aktiva sebesar 20 juta dan modal di bagian pasifa sebesar 20 juta. Maka kita lihat saldonya. Nah, menunjukkan jumlah yang sama. Inilah artinya keseimbangan. Oke, kita lanjut. Apa itu laporan laba rugi? Nah, kan sudah tahu kita kan bahwa laporan laba rugi itu laporan yang memuat mengenai ikhtisar pendapatan yang diperoleh perusahaan dan berapa beban yang ditanggung oleh perusahaan selama periode tertentu. Nah, jadi selisih antara pendapatan dan beban itulah yang disebut dengan laba perusahaan. Jadi jika jumlah pendapatan itu lebih besar dari beban yang ditanggung oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemajuan. Karena apa? Karena mendapatkan laba. Tetapi sebaliknya, jika ternyata bebannya ini yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian dan otomatis akan mengalami kemunduran. Nah, oke, kita lihat. Nah, tetap kamu lihat catatan kamu yang mengenai persamaan dasar akuntansi kemarin ya. Mari sama-sama kita lihat tabelnya. Laporan laba rugi itu pada umumnya ada dua bentuk. Ada yang pertama dia bentuk single step dan yang kedua ada bentuk multiple step.
Ini yang saya berikan contohnya ini adalah bentuk single step. Nah, jadi langkah-langkah untuk membuat laporan laba rugi sama awalnya seperti kita membuat laporan persamaan dasar akuntansi maupun laporan neraca tadi. Jadi yang pertama itu kita jangan lupa untuk membuat identitas perusahaannya. Sama seperti kita juga punya identitas kan. Coba bayangkan kalau kita nggak punya nama. Semua manggil hei. Jadi kita buat dulu identitasnya. Nah, yaitu CP, laundry, keluarga. Kemudian laporan apa yang akan kita laporkan? Apa yang akan kita susun? Berarti kalau laporan laba rugi buat di baris yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Kemudian kita lihat yang di baris ketiga untuk periode yang berakhir 31 Januari 2018. Kenapa tidak kita buat seperti neraca tadi? Karena neraca tadi kita buat di awal dan di akhir. Kalau di awal berarti kondisi keuangan pada awal periode. Kalau di akhir kondisi keuangan pada akhir periode. Tapi kalau laba rugi dan perubahan modal itu merupakan ikhtisar. Artinya selama satu periode itu kita rangkum, kita ikhtisarkan. Yang saldonya lah kita pindahkan ke laporan laba rugi. Oke, kita lihat tadi bahwa laporan laba rugi tadi terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Nah, coba mari kita lihat. Kita lihat dulu CV laundry keluarga. Kita lihat yang berhubungan dengan akun pendapatan. Ternyata kita lihat ada di sini transaksi tanggal 26 Januari bahwa perusahaan menerima pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan sebesar 4 juta. Selanjutnya apa aja? Apalagi? Berisi tentang akun beban. Kita lihat di keterangan ini beban apa aja yang terjadi selama periode tersebut. Ternyata di tanggal 31 terlihat di sini ada pembayaran gaji perusahaan untuk karyawan dan pembayaran biaya telepon. Maka inilah yang kita pindahkan ke laporan laba rugi. Nah, jadi kita buat di sini pendapatannya sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan beban usaha. Beban usahanya tadi beban gaji karyawan sebesar 2 juta. Ditambah dengan ada beban teleponnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian kita jumlahkan berapa jumlah beban usahanya. 2 juta ditambah dengan 1 juta rupiah, hasilnya menjadi 3 juta rupiah. Maka kita kurangkan pendapatan yang diperoleh perusahaan sebesar 4 juta, kita kurangkan dengan beban yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 3 juta. Maka karena lebih besar pendapatan yang diperoleh daripada beban yang ditanggung oleh perusahaan, maka otomatis perusahaan akan memperoleh laba usaha sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Paham sampai di sini? Ibu yakin sudah paham ya. Maka kita lanjut. Lanjut berikutnya ada laporan perubahan modal atau capital statement. Jadi unsur-unsur yang ada di laporan perubahan modal tadi apa aja coba ayo. Oke, yang pertama ada modal pemilik. Selanjutnya yang kedua ada laba, ya kan? Baru dikurangi pripe dari pemilik perusahaan jika ada. Kalau tidak ada, gak perlu kita cantumkan. Jadi laporan perubahan modal tadi apa coba? Laporan perubahan modal pemilik perusahaan yang terjadi selama satu periode. Jadi laporan perubahan modal itu memberikan informasi tentang penambahan atau pengurangan dari modal pemilik. Biasanya penambahan itu bisa berasal dari investasi dan laba. Kalau pengurangan biasanya
Itu karena perusahaan menderita kerugian atau pemilik perusahaan mengambil kekayaan dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oke, kita lihat laporan perubahan modal. Jadi langkahnya sama, buat dulu identitasnya. Udah pasti kasus kita ini CP-nya adalah Laundry Keluarga, itulah nama perusahaannya. Kemudian laporannya yang kita buat adalah untuk laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Januari 2018. Kita lihat bahwa di laporan perubahan modal itu yang pertama kita cantumkan adalah modal awal perusahaan. Nah, jadi biasanya ini dicatat modal awal itu per awal periode ya, misalnya 1 Januari. Kan ini sudah saya bilang tadi ya, bahwa ini beda kasus karena baru beroperasi pada tanggal tersebut. Jadi kita lihat, kita kembali ke tabel atau laporan persamaan dasar akuntansi tadi. Kita lihat berapa modal awalnya. Nah, kita lihat di sini ada modal awal sebesar 20 juta. Nah, jangan kita buat modal yang 21 karena ini akhir periode. Kita buat di sini modal awalnya sebesar 20 juta rupiah. Oke, kita kembali ke laporan tadi. Nah, jadi ada di sini modal awalnya sebesar 20 juta rupiah. Kemudian karena perusahaan tadi memperoleh laba, maka laba usaha tadi akan menambah dari modal awal pemilik perusahaan. Kita lihat tadi berapa laba yang diperoleh. Kita lihat di kolom, di tabel laporan laba rugi. Nah, kita lihat di sini bahwa labanya itu sebesar 1 juta. Maka yang angka 1 juta ini kita pindahkan ke laporan perubahan modal. Kemudian laba yang kita peroleh ini kita kurangkan dengan pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Nah, karena di kasus kita ini kan tidak ada ya pribadi ya, maka kita kosongkan. Oke, kita kosongkan, langsung saja kita tambahkan modal awal tadi sebesar 20 juta rupiah ditambah dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi modal akhirnya tinggal kita jumlahkan. 20 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah hasilnya menjadi 21 juta rupiah. Jadi jumlah yang 21 juta rupiah inilah yang nantinya kita pindahkan ke laporan neraca di akun modal pemilik perusahaan. Oke, kita lihat lanjut, kita masuk ke neraca atau disebut dengan balance sheet. Oke, kita lihat bahwa neraca itu merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta atau aktiva, kemudian kewajiban pasifa yang terdiri dari akun utang dan modal perusahaan. Saya ulangi, bahwa neraca itu merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, kemudian utang dan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Oke, kita lihat tadi laporan persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi kita buat, kalau tadi ada neraca awal, inilah neraca akhirnya. Setelah beroperasi atau bertransaksi, perusahaan melakukan transaksi selama 1 bulan, maka akan mempengaruhi perubahan dari posisi keuangan. Oke, dari mana angka-angka ini kita pindahkan? Misalnya kas ada 16 juta ya, perlengkapan 2.500.000, peralatan ada 10 juta rupiah. Dari mana angka-angka ini kita peroleh? Kita lihat kembali yuk persamaan dasar akuntansi yang kita buat kemarin.
Oke, ada di sini kita lihat. Nah, jadi inilah ikhtisarnya. Ikhtisarnya ada di sini, kasnya itu menunjukkan saldo 16 juta. Maka kas inilah nanti yang kita pindahkan ke kolom laporan neraca. Selanjutnya kita lihat peralatannya. Berapa saldonya? 10 juta rupiah ya kan. Selanjutnya perlengkapan. Ada saldonya 2.500.000 rupiah. Inilah yang kita pindahkan ke laporan neraca bagian aktiva. Selanjutnya ada bagian fasipa, ada utang dan modal sebesar 7.500.000 rupiah dan 21 juta rupiah. Jadi saldo utang yang di laporan persamaan dasar akuntansi dan saldo modal yang sebesar 21 juta rupiah ini kita pindahkan ke laporan neraca di bagian fasifa. Nah, maka ayo kita kembali, kita praktekkan di sini ya. Kamu bisa tetap lihat catatan kamu. Jadi ini merupakan laporan neraca bagian aktiva yang terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Ini bagian fasipa. Itu ada utang dan ada modal. Nah, jadi kasnya tadi 16 juta rupiah kita pindahkan. Kemudian perlengkapan ada 2.500.000 rupiah. Kemudian ada peralatan sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya itu sebesar 28.500.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke utang, ke bagian fasifa, ada utang dan ada modal. Jadi utang usahanya itu sebesar 7.500.000 rupiah. Modal Tuan Yusuf atau modal pemilik perusahaan sebesar 21 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan. Dapatlah hasilnya 28.500.000 rupiah. Coba kita lihat posisi aktiva dan posisi pasifa, atau kita lihat posisi harta dan posisi utang ditambah modal. Nah, menunjukkan jumlah yang sama. Artinya harus balance, menunjukkan keseimbangan. Oke, jadi untuk penyusunan neraca itu biasanya kalau bagian aktiva harta, akunnya ini disusun berdasarkan tingkat kelancaran untuk dicairkan menjadi uang. Jadi akun itu berurut dari tingkat lancarnya, dilihat dari tingkat kelancarannya jika dicairkan menjadi uang tunai. Selanjutnya ada kolom hutang, itu juga kita urutkan, biasanya diurutkan dari jatuh tempo utang kita, dari mulai utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan seterusnya. Kemudian ada akun modal pemilik perusahaan. Oke, sampai di sini paham? Nah, supaya kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tadi ada laporan laba rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Dan yang ketiga ada laporan neraca. Jadi antara ketiga laporan ini itu memiliki keterkaitan antara yang satu dengan laporan lainnya. Contohnya di laporan laba rugi, kita lihat laporan laba rugi ini tadi itu menggambarkan hasil usaha perusahaan selama satu periode. Contohnya tadi adalah periode selama bulan Januari.
Jadi di sana ada selisih antara pendapatan dan beban usaha. Jadi karena lebih besar pendapatannya, maka perusahaan memperoleh laba usaha sebesar 1 juta. Dari laporan laba rugi, kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, kenapa saling berkaitan? Karena kita lihat angka yang sebesar 1 juta rupiah inilah nanti yang kita pindahkan ke laporan perubahan modal di bagian laba usaha. Jadi jumlahnya harus sama. Laba yang ada di laporan laba rugi itu kita pindahkan ke laporan perubahan modal dengan jumlah yang sama. Nah, tentunya karena laba usaha dia pasti akan menambah posisi modal dari pemilik perusahaan. Yang dari semula 20 juta karena memperoleh laba sebesar 1 juta dan tidak ada pengurangan akun yang lain, maka modal akhir dari pemilik perusahaan tadi sebesar 21 juta. Selanjutnya laporan perubahan modal ini juga memiliki keterkaitan dengan neraca. Neraca akhir memiliki keterkaitan dengan neraca akhir. Kenapa? Karena modal akhir yang sebesar 21 juta inilah nanti yang dipindahkan di bagian modal pada laporan neraca dan jumlahnya harus sama. Kalau di sini modal akhirnya sebesar 21 juta, maka angka ini nanti dipindahkan ke laporan neraca dengan jumlah angka yang sama. Nah, jadi kita lihat. Nah, neraca tadi menunjukkan perubahan posisi harta, utang, dan modal perusahaan. Nah, jadi neraca harus menunjukkan jumlah yang sama antara sisi aktiva dan sisi pasiva. Harus menunjukkan jumlah yang seimbang. Itulah yang dikatakan dengan balance. Jika ternyata setelah kita susun nih laporan laba rugi, kemudian udah kita susun laporan perubahan modal, selanjutnya kita susun neraca, ternyata setelah selesai kita menyusun neraca, kita temukan bahwa jumlah dari bagian aktiva dan pasiva tidak seimbang. Ini berarti ada kekeliruan, maka harus kita cari dan kita perbaiki sampai dengan jumlah, sampai memperoleh hasil yang seimbang atau hasil yang sama. Oke, demikian materi kita hari ini. Jika ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan ke saya. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kamu telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, kemarin kan ada soal nih ya, ada soal